Pada tahun 1980, seorang wanita yang hampir tidak dikenal dalam dunia lari bisa memenangkan Boston Marathon dengan waktu luar biasa tanpa berkeringat. Inilah kisah salah satu kecurangan terbesar dalam sejarah olahraga maraton. Rosie Ruiz lahir tahun 1953 di Havana, Kuba. Rosie Ruiz tumbuh di tengah kehidupan yang sederhana namun penuh tantangan. Seperti banyak keluarga lain di Kuba pada masa itu, keluarganya menghadapi kondisi politik dan ekonomi yang tidak menentu, terutama setelah Revolusi Kuba tahun 1959. Saat Rosie Ruiz masih kecil, Kuba mulai mengalami perubahan besar di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Banyak keluarga, termasuk keluarga Rosie Ruiz, mencari cara untuk meninggalkan negara itu demi kehidupan yang lebih baik. Orang tuanya bermimpi tentang masa depan yang lebih menjanjikan bagi Rosie Ruiz, dan mereka melihat Amerika Serikat sebagai tempat yang penuh harapan. Ketika Rosie beranjak remaja, keluarganya akhirnya berhasil meninggalkan Kuba dan berimigrasi ke Amerika Serikat. Seperti banyak imigran lainnya, mereka harus memulai segalanya dari awal di negeri yang asing. Rosie Ruiz dan keluarganya menetap di Florida, di mana ia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, bahasa baru, budaya baru, dan impian yang baru. Sejak kecil, Rosie Ruiz selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak suka ketika ada orang lain yang lebih menonjol darinya. Jadi, ia mulai membesar-besarkan cerita agar selalu terdengar lebih menarik. Ketika teman-temannya membanggakan nilai yang bagus yang mereka dapatkan, Rosie Ruiz mengklaim bahwa ia mendapatkan nilai sempurna, walaupun kenyataannya jauh dari itu. Saat teman-temannya berbicara tentang perjalanan ke luar kota, Rosie Ruiz mengatakan bahwa ia pernah bertemu selebriti. Seiring bertambahnya usia, kebiasaannya tidak hilang, justru semakin menjadi-jadi. Saat sekolahnya mengadakan lomba lari tahunan, Rosie Ruiz mengaku telah berlatih setiap pagi sebelum matahari terbit. Ia berbicara seolah-olah dirinya adalah seorang atlet berbakat. Namun, pada hari perlombaan, ia menghilang di tengah jalur dan tiba-tiba muncul kembali di tengah garis finish. Berpura-pura kelelahan seolah telah berlari sepanjang rute. Ia tidak menang, tetapi cukup banyak orang yang percaya bahwa ia adalah pelari yang berbakat. Di kepalanya, Rosie Ruiz mulai mempercayai kebohongannya sendiri. Bagi orang lain, maraton adalah tentang ketahanan dan disiplin. Bagi Rosie Ruiz, itu adalah panggung di mana ia bisa menciptakan ilusi kesuksesan tanpa usaha yang nyata. Ketika Rosie tumbuh dewasa, ia membawa pola pikirnya ke dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Ia memiliki pekerjaan di sektor bisnis, tetapi ia selalu membesar-besarkan pencapaiannya. Jika seseorang bertanya tentang pendidikannya, ia akan menambahkan gelar atau pengalaman yang tidak pernah ia miliki. Jika seseorang bertanya tentang prestasinya, ia akan membuat cerita-cerita luar biasa yang sulit dibuktikan kebenarannya. Tapi bagi Rosie Ruiz, kebohongan bukan hanya kebiasaan, itu adalah cara hidup. Ketika ia pertama kali mendengar tentang maraton, ia tidak melihatnya sebagai tantangan fisik, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun citra dirinya. Ia menyadari bahwa jika ia bisa menyelesaikan maraton dengan waktu yang luar biasa, orang-orang akan mengaguminya. Ia akan menjadi pahlawan tanpa harus melewati kerja keras yang sebenarnya. Pada 21 Oktober 1979, Rosie Ruiz mengikuti New York City Marathon dengan niat untuk mendapatkan waktu yang cukup cepat agar bisa memenuhi syarat untuk Boston Marathon tahun berikutnya. Pada tahun 1980, syarat pelari wanita yang ingin berpartisipasi di Boston Marathon harus mencatatkan waktu di bawah 3 jam 10 menit dalam maraton yang diakui. Rosie Ruiz didaftarkan secara resmi dan kemungkinan besar memulai lomba dari garis start seperti pelari lainnya. Namun, ia tidak berlari sepanjang rute. Di suatu titik awal lomba, Rosie Ruiz keluar dari jalur lari dan menaiki kereta bawah tanah untuk memotong sebagian besar rute maraton. Ini adalah teknik curang yang telah digunakan beberapa pelari sebelum dia dalam maraton besar. Setelah melewati sebagian besar rute dengan subway, Rosie Ruiz kemungkinan besar menunggu di dekat Central Park, lokasi finish maraton. Ia kemudian bergabung kembali dengan pelari lain yang mendekati garis finish, seolah-olah ia telah berlari sepanjang lomba. Dengan cara ini, Rosie Ruiz mencatatkan waktu 2 jam 56 menit, yang cukup cepat untuk lolos ke Boston Marathon tahun 1980.
Kenapa saat itu Rossi Ruiz tidak ketahuan curang? Karena pada saat itu, maraton tidak memiliki sistem elektronik untuk mendeteksi keberadaan setiap pelari di sepanjang jalur. Tidak ada pelari yang mengingat berlari bersamanya sepanjang rute New York City Marathon. Dan juga tidak ada chip elektronik di sepatu atau sistem pemindaian yang dapat melacak apakah seseorang benar-benar melewati semua titik pemeriksaan. Karena itulah kecurangan Rossi Ruiz di New York City Marathon tidak langsung terdeteksi. Saat itu, Rossi Ruiz tidak menyadari satu hal, semakin besar panggungnya, semakin sulit untuk berbohong. Pada 21 April 1980, Boston Marathon dimulai. Saat itu, Rossi Ruiz mengenakan pakaian larinya, memasang nomor di dadanya, dan berdiri di garis start bersama ribuan pelari lainnya. Tapi ia sudah tahu sejak awal bahwa ia tidak akan menyelesaikan seluruh rute sepanjang 42 km itu. Mirip dengan kecurangannya di New York City Marathon, Rossi Ruiz keluar dari jalur lebih awal dan menunggu di suatu tempat yang dekat dengan garis finish. Beberapa laporan mengatakan bahwa ia bersembunyi di antara kerumunan penonton atau menggunakan kendaraan untuk berpindah lokasi lebih dekat ke garis finish. Yang jelas, ia tidak melewati pos-pos pemeriksaan utama yang biasanya mencatat waktu para pelari di sepanjang rute. Ketika lomba hampir selesai dan para pelari elit wanita mulai mendekati lokasi garis finish, Rossi Ruiz keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari ke jalur lomba sekitar 1-2 km sebelum garis finish. Saat ia memasuki lintasan, tubuhnya masih tampak segar dibandingkan dengan pelari lain yang kelelahan setelah berlari lebih dari 40 km. Tetapi karena ia tidak dikenal oleh penonton atau pelari lain, tidak ada yang langsung curiga. Dengan napas yang dibuat terengah-engah dan ekspresi lelah di wajahnya, ia berlari melewati garis finish dan langsung menjadi sorotan media. Ketika Rossi Ruiz melintasi garis finish, waktu resminya tercatat 2 jam 31 menit 56 detik. Waktu tercepat yang pernah dicapai oleh seorang wanita di Boston Marathon saat itu. Para ofisial lomba dan media langsung heboh. Rossi Ruiz, seorang pelari yang hampir tidak dikenal dalam dunia maraton, tiba-tiba mengalahkan semua pelari elit dengan waktu yang luar biasa. Ia bahkan mencatat waktu tercepat ketiga dalam sejarah maraton wanita saat itu. Ketika wartawan mendekati untuk wawancara, Rossi Ruiz pura-pura kelelahan dan mencoba menjawab pertanyaan mereka, tetapi disinilah kebohongannya mulai terlihat. Beberapa menit setelah Rossi dinyatakan sebagai pemenang, orang-orang mulai merasa ada yang aneh. Tidak ada yang mengenalnya di sepanjang rute. Tidak ada satupun pelari elit wanita yang pernah melihat Rossi Ruiz selama lomba. Bahkan Jack Quillen, yang sebenarnya adalah pelari tercepat di lomba tersebut, mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat Rossi Ruiz sepanjang balapan. Penampilannya yang terlalu segar. Pelari maraton biasanya sangat kelelahan setelah menyelesaikan lomba, tetapi Rossi Ruiz tidak berkeringat banyak dan tidak terlihat lelah seperti pelari lainnya. Ketika wartawan bertanya tentang strategi latihannya, Rossi Ruiz menjawab dengan bingung dan memberikan jawaban yang tidak masuk akal bagi seorang pelari maraton profesional. Ketika ditanya tentang interval training, latihan kecepatan yang biasa dilakukan oleh pelari maraton, ia terlihat tidak memahami apa yang dimaksud dengan latihan itu. Tidak terekam di pos pemeriksaan. Boston Marathon memiliki pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalur lomba, tetapi tidak ada satupun catatan atau foto yang menunjukkan bahwa Rossi Ruiz pernah melewati pos-pos utama. Seiring dengan meningkatnya kecurigaan, penyelidikan mulai dilakukan. Dalam beberapa hari setelah lomba, bukti kecurangan Rossi Ruiz semakin kuat. 2 mahasiswa Harvard melaporkan bahwa mereka melihat Rossi Ruiz melompat masuk ke jalur lomba dari kerumunan penonton, hanya beberapa kilometer sebelum garis finish. Tidak ada foto atau rekaman video yang menunjukkan Rossi Ruiz berada di titik-titik penting sepanjang lomba, sesuatu yang mustahil bagi seorang pelari elit. Setelah skandal Boston Marathon terungkap, penyelidikan juga dilakukan terhadap hasil Rossi Ruiz di New York City Marathon 1979. Saat itulah seorang fotografer yang meliput lomba di New York City Marathon mengaku melihat Rossi Ruiz di dalam kereta bawah tanah selama perlombaan. Hanya dalam beberapa hari setelah kemenangan yang mencurigakan, Boston Athletic Association mengumumkan bahwa kemenangan Rossi Ruiz tidak sah dan gelarnya dicabut.
Gelar juara akhirnya diberikan kepada Jack Quillen yang sebenarnya adalah pemenang sah Boston Marathon 1980. Setelah investigasi selesai, New York City Marathon juga menghapus hasil Rossi Ruiz dari catatan mereka karena terbukti bahwa ia juga berbuat curang dalam lomba itu. Dan pada akhirnya semua itu berawal dari kebohongan kecil di sekolah yang terus berkembang hingga akhirnya membawa Rossi Ruiz ke dalam sejarah. Bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai penipu paling terkenal di dunia olahraga. Meskipun bukti-bukti telah jelas, Rossi Ruiz tidak pernah benar-benar mengakui kecurangannya. Dalam wawancaranya setelah skandal ini, ia tetap bersikeras bahwa ia berlari di seluruh maraton dengan jujur. Namun tidak ada yang mempercayainya lagi. Namanya menjadi simbol dari kecurangan terbesar dalam sejarah maraton dan akhirnya menghilang dari dunia olahraga. Kisah Rossi Ruiz ini adalah pengingat bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan sejati. Ia mencoba meraih kejayaan instan tanpa bekerja keras, tetapi kebohongannya akhirnya terbongkar. Ketenaran palsu hanya bertahan sebentar, tetapi kebohongan akan selalu menyusul seseorang di kemudian hari. Kini, setiap kali ada kasus kecurangan dalam olahraga, nama Rossi Ruiz selalu muncul sebagai contoh bagaimana jalan pintas tidak akan pernah bertahan lama.